Asal-usul nenek moyang Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal memiliki banyak pulau, suku dan ras, yang masing-masing memiliki perbedaan dan karakternya tersendiri. Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Menurut para ahli, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, China. Namun, ada sejumlah teori lain juga yang mengemukakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebagai generasi bangsa kita tentu perlu mengetahui bagaimana sejarah teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini agar bisa belajar banyak hal tentang perkembangan corak hidup leluhur bangsa kita. Kita mungkin lebih populer dengan sejarah bangsa kita mulai dari penjajahan Belanda sampai akhirnya masa sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Padahal, jauh sebelum menempati masa sejarah itu, kita juga memiliki sejarah bagaimana akhirnya kita memiliki beragam suku dan budaya di beberapa wilayah. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki sejarah panjang hingga akhirnya masuk menjadi suku bangsa Indonesia. Ada beberapa teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang populer di kalangan para ahli, baik ahli atau pakar dari dalam negeri atau dari luar negeri. Berikut ini teori-teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Dan video berikut ini akan membahas tentang beberapa teori yang menyatakan asal-muasal nenek moyang bangsa Indonesia. Namun untuk lebih lengkapnya silahkan sahabat like, komen dan subscribe channel kami. Karena satu dukungan dari sahabat semua bagi kami 1000 kali membangkitkan semangat untuk terus membuat video-video berikutnya. Mari kita lanjut ke pembahasan asal-usul nenek moyang Indonesia. Teori pertama, yaitu teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salween dan Sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain J.R. Logon, R.H. Gelden, J.H. Kern, dan J.R. Foster. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara ke kepulauan di Nusantara. Adanya migrasi manusia tersebut disebabkan karena faktor terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan peristiwa tersebut, teori Yunanan menandakan ada 3 gelombang kedatangan tersebut, antara lain Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid. Hal yang mendasari teori Yunan berikutnya adalah ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus migrasi atau perpindahan tersebut kemudian diteruskan saat sebagian mereka melanjutkan pergerakan tersebut sampai ke wilayah kepulauan di Nusantara. Jadi kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menandakan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan juga didukung oleh ahli dalam negeri bernama Moh. Ahli yang menyatakan bahwa teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah manusia yang berasal dari Yunan. Hal tersebut didasari oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang di daerah Mongol ke selatan karena terdesak dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang lebih kuat atau berkuasa. Dermo, ahli yang mendukung teori Yunan. Ia mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar yang terletak di daratan Asia. Lebih lanjut, ia mengatakan kalau nenek moyang tak langsung datang secara bergelombang. Jadi dibagi menjadi gelombang pertama dan kedua. Nah, gelombang pertama berlangsung tahun 3,000 sampai 1,5000 SM, sebelum Masehi, yang disebut dengan Proto-Melayu. Sedangkan gelombang kedua terjadi pada tahun 1,500 sampai 500 SM yang disebut dengan Deutero Melayu.
Perbedaan di antara kedua gelombang tersebut adalah kedatangan dengan kebudayaan Neolitikum yang khas. Jadi, gelombang pertama datang dengan menggunakan jenis perahu bercadik 1. Sementara itu, gelombang kedua menggunakan perahu bercadik 2. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia berikutnya adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli, antara lain Goris Kraf, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Muhammad Yamin. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Berdasarkan perbedaan bahasa, hal tersebut terjadi karena bahasa bangsa Austronesia mengalami perkembangan di daerah Nusantara tersebut dengan bahasa yang telah berkembang di wilayah Asia Tengah, yakni bahasa Indo-Eropa. Teori yang ketiga yaitu teori out of Africa. Teori out of Africa adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Merek kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50,000 sampai 70,000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Pada masa itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya dan ada kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri pantai Semenanjung Arab menuju India, Ais Timur, Australia, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki kali di bagian wilayah Lake Mungo. Selain itu ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yakni jalur untuk menuju lembah Sungai Nil. Wilayah tersebut melintasi Semenanjung Sinai kemudian ke bagian utara melewati Arab Levant dan jalur yang juga melewati Laut Merah. Dan teori yang keempat yaitu teori out of Taiwan. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini hampir serupa dengan teori sebelumnya. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Itulah penjelasan tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Apakah ada teori yang sahabat yakini menjadi teori asal-usul bangsa kita? Anggapan teori tersebut tentu berdasarkan data, bukti, dan penelitian-penelitian yang sangat banyak. Hal ini menandakan bahwa untuk belajar sejarah kita membutuhkan banyak referensi agar menemukan kepingan-kepingan jawaban.